Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di You Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan video contoh soal yang part 5. Ini adalah video yang part ke-6. Bagi sebelumnya yang belum nonton, silahkan nonton dari part 1 kemudian sampai part 6 ini. Yang belum subscribe juga, yang belum like, silakan tekan tombol subscribe juga. Oke, kita mulai ke kasus yang pertama. Nyonya X umur 31 tahun, G2P1H0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, hasil anamnesis ingin beneran seperti mau BAB, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, kemudian nadi 90 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, dan teratur, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, kepala sudah membuka pulpa 5-6 cm. Telah dipimpin beneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Monitor kontraksi dan DJJ. B. Pasang infus. C. Rawat pasien sebelum infartu. D. Lanjutkan pimpin persalinan. Atau E. Lakukan rujukan. Jadi pasien sudah beneran 1 jam tetapi bayi belum lahir. Jika bayi belum lahir 1 jam pada multi dan 2 jam pada primi, maka harus segera dilakukan rujukan. Salah satu pertimbangan rencana rujukan adalah risiko dapat timbul bila rujukan tidak dilakukan. Kita ke soal yang selanjutnya. Nyonya L umur 29 tahun, G3P2H0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, dengan keluhan ingin beneran. Hasil pemeriksaan, hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan lengkap, ketuban positif, ubun-ubun kecil kiri depan. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan episiotomi. B. Mencegah defleksi. C. Posisi litotomi. D. Membantu lahirnya kepala. Atau E. Pimpin beneran. Jawabannya adalah E. Pimpin beneran. Pembahasannya yaitu pembukanya sudah lengkap. Melakukan pimpinan beneran saat ibu mempunyai dorongan. Kemudian posisi yang tepat adalah bantu ibu posisi setengah duduk dan pastikan merasa nyaman. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Nyonya K umur 26 tahun, G1P0A0, aterm, kala 1 di puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu, periksa kehamilan. Tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan, tensi darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 128 kali per menit, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali per 10 menit, lamanya 45 detik, pembukaan 5 cm, dan ketuban positif. Dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Pilih tindakan persalinan. B. Surat untuk rujukan. C. Partograf. D. Biodata pasien. Atau E. Inform konsen. Jadi udah jelas ya, ini jawabannya adalah partograf. Penggunaan partograf dimulai dari pembukaan 4 cm dan kontraksi sudah teratur, yaitu ini udah masuk ke fase aktif ya. Pengisian partograf sesuai dengan ketentuan yang ada.
Soal yang selanjutnya, seorang perempuan berumur 29 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke RS dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil anamnesis, rasa ingin BAB tetapi tidak mau keluar, sakit pinggang sejak semalam, rumah dekat dengan RS. Hasil pemeriksaan, tensi darah 120/80, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, teratur, penurunan kepala 4/5, porsio datar, pembukaan 1 cm, dan ketuban positif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Beri pencahar. B. Memantau persalinan kelas 1 fase laten. C. Pasang infus. D. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. E. Persiapan induksi persalinan. Jawabannya adalah D. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Adanya perbedaan pada dilatasi serviks antara primipara dan multipara, di mana pada primi akan mengalami penipisan serviks dalam 3 minggu terakhir kehamilannya, dan suatu penipisan serviks yang sempurna akan terjadi pada saat memasuki persalinan, sedangkan pada multi sering terjadi perlunakan serviks tanpa didahului dengan penipisan serviks. Pasien multi akan memasuki persalinan dengan serviks yang lunak, di mana penipisan serviks belum terjadi dengan baik. Namun, pembukaan dan penipisan yang cepat akan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu bedanya untuk primi dan multi ya. Kemudian kita ke kasus yang terakhir, Nyonya G, umur 29 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, skala 2 di BPM, sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, dan teratur, kontraksi 4 kali 10 menit lamanya 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut: A. Lakukan sangga susur. B. Pegang secara bipariental. C. Bersihkan luka bayi. D. Periksa lilitan tali pusat. Atau E. Lahirkan bahu anterior. Jadi jawabannya adalah periksa lilitan tali pusat. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Sementara tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran sambil bernapas cepat dan dangkal, periksa lilitan tali pusat, dan lakukan tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Oke, cukup sekian latihan soal di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Dan kalau nanti di video ini juga mohon maaf bila ada kesalahan, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.